Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 37. Sebelumnya tenaga Toku Buti tidak jauh berbeda dengan tokoh nomor satu umumnya. Hanya lebih kuat sedikit saja. Begitu telapak tangannya menghantam, seperti ombak besar yang menggulung di tengah lautan. Dengan gabungan tenaga angin, hujan, kilat, dan geledek yang telah membentuk barisan dan dengan senjata masing-masing yang khas, tidak sulit bagi mereka untuk mendesak Toku Buti sehingga kewalahan. Sekarang tenaga hantaman telapak tangan Toku Buti bukan main dahsyatnya. Tanah di mana mereka berpijak seakan bergetar. Hujan, angin, kilat, dan geledek terus bergerak menyerang, namun bukan saja berhasil mendesak Toku Buti, malah mereka sendiri yang sampai kewalahan dan mulai terdesak. Dalam waktu yang bersamaan tubuh Toku Buti berputar. Semakin lama semakin cepat. Sekaligus dia menghantam sebanyak 49 kali berturut-turut. Dengan mengadu kekerasan dia membuat barisan itu terpecah belah dan akhirnya keempat orang itu terpaksa merapat menjadi satu. Tianti yang dari tadi menyaksikan jalannya pertarungan mulai melihat keadaan mereka yang kurang menguntungkan. Dia melirik Fu Gyoksu sekilas. Tubuh keduanya langsung melesat secepat kilat menerjang ke depan. Dua pasang telapak tangan segera menghantam serta menyambut datangnya telapak tangan Toku Buti. Toku Buti tertawa terbahak-bahak. Dia langsung mencelat mundur ke samping Kong Sun Hong. Tianti dan Fu Gyoksu segera mengambil posisi di kiri dan kanan keempat anak buah mereka. Wajah mereka tampak kelam. Bagi orang yang sudah ahli, sekali benturan tenaga saja sudah dapat diperkirakan tinggi rendahnya kekuatan lawan. Mereka sudah dapat melihat dengan jelas bahwa ilmu Toku Buti memang sudah maju satu tingkat lagi. Hujan, angin, kilat, dan geledek lebih mengerti lagi. Itulah sebabnya wajah keempat orang itu juga jauh lebih tidak sedap dipandang. Tianti memandang Toku Buti dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Tampaknya kekalahan juga bukan sesuatu yang tidak menguntungkan, sindirnya tajam. Toku Buti hanya mendehem satu kali. Sepasang telapak tangannya dirangkapkan. Dia menepuk satu kali. Telapaknya berpisah kembali. Tampaknya seakan hendak menerjang tapi tubuhnya masih bergerak mundur. Tiba-tiba tangan Kong Sun Hong sudah menggenggam dua buah tabung. Dalam waktu yang bersamaan, Toku Buti juga sudah mengibaskan sebuah tabung yang isinya penuh dengan jarum beracun. Mereka sudah dapat melihat dengan jelas bahwa ilmu Toku Buti memang sudah maju satu tingkat lagi. Jarum beracun 7 bocah ajaib. Tempo hari di lembah sempit, Toku Buti juga menggunakan senjata rahasia yang serupa untuk menghadapi Chihu Kim Hoan Luci. Meskipun salah sasaran, namun kehebatannya sudah terbukti. Sekarang dengan seorang diri Toku Buti menghadapi 4 lawan. Dia sudah berhasil menghancurkan barisan hujan, angin, kilat, dan geledek. Dari awal dia tidak pernah terdesak oleh lawan-lawannya. Justru dalam keadaan di atas angin, tiba-tiba dia menggunakan jarum beracun, tentu saja hal ini sama sekali di luar dugaan Tianti dan kawan-kawannya. Tentu saja semua ini juga sudah direncanakannya matang-matang. Mata Tianti sangat awas. Lagi pula dia sudah berpengalaman dalam menghadapi kelicikan dunia Kangou. Begitu Toku Buti bergerak mundur tadi, dia sudah dapat merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa berpikir panjang lagi, dia langsung melesat mundur. Mundur, teriaknya kepada rekan yang lain. Gerakan Fu Gyoksu juga tidak lambat. Tubuhnya langsung mencelat ke udara. Dikerahkannya Hui Huncong dari Butong Liokiat yang sudah terkenal kehebatannya. Tubuhnya masih melayang di udara ketika jarum beracun yang disebarkan oleh Toku Buti meluncur lewat di bawah kakinya dan tidak mengenai sasaran. Angin memang mengandalkan ketinggian ginkangnya sehingga namanya terkenal. Setelah mendengar teriakan Tianti, baru dia mencelat mundur, namun dia berhasil juga menghindari serangan jarum beracun Toku Buti. Di lain pihak hujan memang memperdalam ilmu senjata rahasia. Pengetahuannya tentang senjata rahasia sudah pasti di atas orang lainnya. Ketika melihat tabung yang tergenggam di tangan Kong Sun Hong, dia langsung dapat menerka senjata rahasia jenis apa yang ada di dalam tabung tersebut. Berbarengan dengan teriakan mundur Tianti tadi, dia langsung menggelindingkan tubuhnya di atas tanah. Beberapa batang jarum beracun mengenai lengan bajunya yang longgar. Tanpa terasa keringat dingin menetes di keningnya. Kilat melesat mundur. Dalam waktu bersamaan, pedangnya sudah direntangkan.
Reaksinya sudah cukup cepat namun masih kalah sedikit dengan kecepatan jarum beracun yang disambitkan Tokubuti. Dalam seketika, entah berapa banyak jarum beracun yang sudah mengenai beberapa bagian tubuhnya. Dia meraung murka. Tubuhnya mencelat ke udara, pedangnya menusuk dengan kecepatan tinggi mengancam Tokubuti. Meskipun serangan itu sangat cepat, namun Tokubuti memandang sebelah mata. Tubuhnya bergerak menyambut ke depan. Dengan mudah dia berhasil menghindari serangan itu. Sepasang telapak tangannya berbareng menghantam gagang pedang di tangan kilat. Karena getarannya yang kuat, pedang itu sampai terputus menjadi beberapa bagian dan jatuh berserakan di atas tanah. Ternyata dia tidak menyerang manusianya. Tubuh kilat yang sedang melayang di udara tiba-tiba menukik turun dan terjatuh di atas tanah dengan suara keras. Dari ketujuh lubang panca inderanya mengalir darah. Wajah orang itu sendiri sudah berubah menjadi keunguan. Geledek juga roboh pada saat yang bersamaan. Dia terkulai di depan kaki Tokubuti dengan sebilah pisau kecil menancap di tenggorokan. Setelah diperhatikan dengan saksama, ternyata yang tertancap di tenggorokan geledek bukan pisau kecil melainkan putusan ujung pedang kilat. Tentu saja Tokubuti yang melemparkan kutungan ujung pisau tersebut. Seandainya Tokubuti tidak melemparkan kutungan pisau itu, geledek juga tidak akan luput dari kematian. Tapi takdir memang sudah menentukan demikian. Tepat pada saat tubuh kilat terkulai di atas tanah, dia langsung menerjang Tokubuti. Secara refleks orang tua itu menyambut kutungan pedang yang terhantam oleh telapak tangannya tadi lalu menyambitkannya ke tenggorokan geledek, sementara itu tangan kirinya menyebarkan jarum beracun. Tampang geledek sungguh menyeramkan. Seluruh wajahnya penuh oleh titik jarum beracun dan langsung berubah warna persis seperti kilat. Darah yang mengalir kehitam-hitaman, kulit wajahnya juga langsung mengeriput. Tubuh Tokubuti tidak henti bergerak. Dia berkelebat dengan tabung berisi jarum beracun serta mengejar Hujan dan Tianti. Pada saat itu, Fugyoksu sedang melayang turun, melihat keadaan yang tidak menguntungkan, dia segera menggelindingkan badannya di atas tanah dan dengan panik lari ke dalam. Keempat orang itu bagai binatang yang sebentar lagi akan dijagal. Tidak ada satupun yang berminat tetap di tempat. Untung saja terjangan geledek serta kilat tadi sempat mengadang Tokubuti beberapa detik, dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Tokubuti masih terus mengejar. Mereka sudah memasuki ruangan Tionggitong, Fugyoksu menyelinap ke balik sebuah pembatas ruangan yang terbuat dari kain berbingkai dan di atasnya terdapat lukisan yang indah. Tianti kelimpungan sejenak, kemudian dia menyusup ke balik bangku panjang yang bagian tempat duduknya ditutupi kulit harimau yang tebal. Hujan menimpukan sejumlah jarum beracun lalu menyelinap ke balik tiang penyangga ruangan. Angin berkelebat melesat ke balik ruangan dan menembus koridor panjang. Tokubuti mengibaskan lengan bajunya menyampok jarum beracun yang disebarkan oleh Hujan tadi. Dia tertawa dingin. Matanya menyapu ke seluruh ruangan. Tubuhnya melesat kembali dan melayang turun tepat di tengah-tengah ruangan tersebut. Dia mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Manusia Shifu. Lari kocar-kacir seperti ini mana pantas disebut sebagai seorang kokcu dari Xiao Yao Kok yang terkenal? Tianti menongolkan dirinya dari balik bangku panjang. Dia tertawa dingin. Buncu menggunakan senjata rahasia beracun dahsyat peninggalan 7 bocah ajaib. Bagaimana kami tidak cepat-cepat kabur? Tokubuti masih tertawa terbahak-bahak. Tapi kabur bukan jalan keluar yang baik, katanya. Memang bukan, sahut Tianti dengan suara lantang. Gerakan tubuhnya seperti ingin menerjang ke depan. Tokubuti tidak bergerak. Tianti juga tidak benar-benar ingin menerjang. Tepat pada saat itu, Tokubuti mendadak merasakan tempat di mana kakinya berpijak seperti bergoyang. Dia terkejut sekali. Belum lagi dia sempat menghentakkan kakinya untuk mencelat ke atas. Hujan sudah menghamburkan jarum beracun ke arahnya. Dalam waktu yang bersamaan, Fugyoksu memunculkan diri dan menimpukan 7 macam senjata rahasia di bagian atas tubuh Tokubuti. Dengan panik Tokubuti menggeser tubuhnya menghindari serangan yang bertubi-tubi itu. Tidak tahunya bagian tanah di bawah kakinya langsung anjlok ke dalam. Rupanya lantai di sekelilingnya tiba-tiba membuka bagai sebuah lubang yang besar. Tentu saja tubuh Tokubuti terjatuh ke dalamnya. Hal ini benar-benar membuat Tokubuti terperanjat. Sejak Tokubuti memakai gedung itu sebagai markas pusat, Tionggitong memang sudah ada.
Sebagian besar waktu Tok Kubuti juga dihabiskan dalam ruangan ini. Selama puluhan tahun tidak jarang dia tertidur dalam ruangan ini juga. Boleh dibilang tidak ada seorang pun yang lebih jelas mengenal keadaan Tiong Gitong ini selain dirinya. Setiap 10 tahun sekali, dia selalu mengundang seorang ahli bangunan untuk memperbaiki dan memperbagus ruangan Tiong Gitong ini. Namun dia tidak pernah tahu di tengah ruangan tersebut ada sebuah jebakan. Sekarang dirinya sendiri yang terperangkap dalam jebakan tersebut. Bagaimana perasaannya tidak meluap seketika saking marahnya? Lubang jebakan ini juga dalam sekali. Di dasarnya terpasang puluhan golok tajam. Demikian juga tembok-tembok sekitarnya. Walaupun Tok Kubuti cepat tanggap akan situasi sekitarnya dan sempat berjungkir balik beberapa kali sebelum mendarat di atas sebatang golok, namun sekujur tubuhnya juga tidak terlepas dari sayatan golok sehingga kulitnya terkelupas dan darah mengalir dengan deras. Pikirannya dengan cepat berputar. Tok Kubuti berjungkir balik lagi beberapa kali kemudian dengan bantuan sebilah golok di mana kakinya menutul dia cepat-cepat mencelat kembali ke atas. Namun dalam waktu yang bersamaan, lubang di atasnya yang merupakan satu-satunya jalan keluar mulai menutup. Di sekeliling lubang itu meluncur keluar puluhan batangan pipa besi yang saling menancap dan menjadi penutup lubang tersebut. Sekarang jalan keluar bagi Tok Kubuti sudah tertutup oleh jeruji besi itu. Kepalanya hampir saja membentur batangan pipa besi itu kalau saja dia tidak cepat-cepat memberatkan bobot kakinya sehingga meluncur turun kembali. Tepat pada saat itu, Fu Gyoksu meluncurkan ujung toyanya mengancam tenggorokan Tok Kubuti. Dengan panik dia menggeser tubuhnya, namun tubuhnya masih selengah melayang di udara, meskipun tenggorokannya terlepas dari serangan toya Fu Gyoksu, tapi sempat juga menyerempet ujung bahunya. Kulit dan daging di pundaknya itu langsung terkoyak. Darah mengucur bagai air ledeng. Tubuh Tok Kubuti masih meluncur turun. Sebelum mendarat di dasar, kakinya lagi-lagi terserempet 3 batang golok. Keadaannya mulai payah. Sekujur tubuhnya tidak ada yang luput dari luka. Meskipun tidak terlalu parah namun darah yang mengalir cukup banyak. Hal ini membuat kepala Tok Kubuti pusing 7 keliling. Fu Gyoksu tertawa terbahak-bahak. Buti, kali ini aku ingin lihat kemana lagi kau dapat melarikan diri? Tok Kubuti mendengus dingin. Menggunakan cara licik seperti ini tidak termasuk kepandaian yang mengagumkan. Dia menotok beberapa jalan darah di sekitar bahunya agar darah berhenti mengalir. Hujan dan angin juga sudah keluar dari tempat persembunyiannya. Tianti memunculkan kepalanya di atas lubang berjeruji dan tertawa lebar. Apakah sahabat lama sudah melupakan caramu sendiri yang menggunakan jarum beracun tadi? Sindirnya tajam. Wajah Tok Kubuti kaku seketika. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tadi dia sendiri juga menggunakan cara yang licik sehingga kilat dan geledek dapat terbunuh oleh sambitan jarum beracunnya. Mungkin kau sendiri tidak habis pikir bagaimana aku bisa membangun sebuah perangkap di tengah ruangan ini? Tok Kubuti memang tidak habis pikir. Sebetulnya kami membuat perangkap ini bukan untuk menghadapimu, tapi bukannya tidak boleh kalau digunakan untuk menghadapimu, kata Tianti selanjutnya. Hujan juga memunculkan kepalanya. Mengapa Buncu masih juga tidak mau membuang tabung berisi jarum beracun itu? Tanyanya dengan gaya kenes. Tok Kubuti tertawa dingin. Hampir saja aku lupa salah satu dari 4 orang kepercayaan Tianti yang bernama Hujan memang mengkhususkan diri dalam ilmu senjata rahasia. Barang mainan seperti ini sudah pasti dianggap kecil oleh Hujan, sindirnya kembali. Aku juga baru melihatnya ketika terdesak ke dalam ruangan ini. Sahut Hujan tenang. Gayanya semakin dibuat-buat. Pada saat itu, Kong Sun Hong baru menyusul tiba. Melihat lubang perangkap itu, dia langsung termangu-mangu. Sesaat kemudian dia baru berteriak memanggil. Suhu. Mendengar panggilan itu Hujan segera menolehkan kepalanya. Suhumu hari ini pasti akan tamat riwayatnya. Kong Sun Hong meraung murka. Sepasang tangannya berputar. Sepasang jit Goat Lun sudah tergenggam di tangan. Dia menerjang dengan kalap. Benar-benar sudah bosan hidup. Hujan tertawa dingin. Geledek dan kilat 2 lembar nyawa. Di sini juga 2 lembar nyawa, tukas angin, tubuhnya berkelebat. Dalam sekejap mata dia sudah mencapai di depan Kong Sun Hong. Sepasang lengan bajunya dikibaskan. Menyapu ke arah wajah Kong Sun Hong. Plak! Plak! Plak!
Hujan tersenyum simpul. Perlukah aku mengeluarkan sedikit tenaga untuk membantumu? Tanyanya genit. Tidak perlu, teriak angin sambil mengibaskan lengan bajunya beberapa kali berturut-turut. Kong Sun Hong sampai terdesak mundur beberapa langkah. Meskipun serangan sepasang Jit Goatlun dari tangan Kong Sun Hong cukup gencar, namun tetap tidak berhasil menyentuh sepasang lengan baju angin. Gerakan tubuhnya yang lamban dan kelincahan angin memang merupakan perbandingan yang besar. Angin terus mengikuti gerakan Kong Sun Hong. Sepasang lengan bajunya menyapu terus-menerus. Sasarannya tetap wajah Kong Sun Hong. Lengan baju itu belum sampai, anginnya sudah terasa menyambar. Sepasang Jit Goatlun milik Kong Sun Hong cepat-cepat dibentang di depan wajah untuk berjaga-jaga. Tidak disangka-sangka, tiba-tiba angin mengibaskan lengan bajunya ke pinggang Kong Sun Hong. Plak! Sasarannya kali ini tidak dapat dihindarkan lagi oleh murid Tok Kubuti itu. Sejak kecil Kong Sun Hong sudah menjaga kesehatan tubuhnya dengan melatih ilmu silat, namun kibasan lengan baju angin ini tetap saja membuat aliran darahnya bagai tersumbat. Bagian bawah tubuhnya terasa kebal seketika. Belum lagi dia sempat menenangkan hatinya, kebasan lengan baju angin kembali menyerang ke arah matanya. Dia cepat-cepat menggeser kepalanya ke samping. Pinggangnya terkibas sekali lagi, tubuhnya sampai terpelintir dan memutar bagai gasing. Angin masih tidak berhenti menyerangnya. Malah semakin lama semakin gencar. Kepala Kong Sun Hong sudah terasa pusing 7 keliling. Dalam jangka beberapa menit, entah sudah berapa kali dia terhajar bolak-balik oleh kibasan lengan baju angin tersebut. Tubuhnya sampai bergelindingan di atas tanah. Angin tertawa terbahak-bahak. Rasa amarahnya hampir terlampiaskan. Sekali lagi dia mengibas dengan keras sehingga tubuh Kong Sun Hong terpental membentur dinding sebelah timur. Dalam waktu yang bersamaan, hujan menyebarkan jarum beracunnya. Kong Sun Hong yang melihat tubuhnya hampir membentur dinding pekarangan itu, cepat-cepat menghentakkan kakinya dan berjungkir balik di udara. Akhirnya dia berhasil juga melayang turun dengan mantap tepat di depan dinding tersebut. Namun pada saat itu juga jarum beracun hujan sudah meluncur 3. Datangnya jarum beracun itu tanpa suara sama sekali. Lagi pula sebelumnya angin sudah menegaskan bahwa dia tidak ingin hujan ikut campur dalam pertarungan ini. Begitu lugunya Kong Sun Hong sehingga percaya penuh dan tidak berjaga-jaga terhadap serangan yang lainnya. Ketika melihat jarum beracun hujan meluncur tepat di hadapannya, dia tidak keburu menghindar lagi. Pada saat yang genting itu, Kong Sun Hong hanya dapat memejamkan matanya menanti ajal. Tapi jarum-jarum itu tidak mengenai tubuhnya, malah meluncur lewat di samping tubuhnya. Kong Sun Hong hanya merasakan ada serangkum angin kencang yang menghembus melewatinya. Dalam waktu yang bersamaan, seseorang melayang turun di sisi Kong Sun Hong. Orang ini juga yang menghantamkan telapak tangannya menghempas jarum-jarum beracun tersebut. Bagi semua yang ada di tempat itu, orang ini tidak asing lagi. Wan Fei Yang, seru mereka serentak. Mata Wan Fei yang menyapu ke arah wajah Tianti kemudian Fu Gioxu. Sudah lama tidak bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Katanya tenang. Tianti marah sekali. Wan Fei Yang, apa maksudmu datang ke tempat ini? Bentaknya lantang. Wan Fei yang tidak menyahut. Matanya masih menatap Fu Gioxu lekat-lekat. Harap foto aku dalam keadaan sehat-sehat saja. Wajah Fu Gioxu menampilkan kesan ingin tersenyum tapi tidak bisa. Mimiknya jadi aneh sekali. Berkat doa Wan Sute, keadaan Toakomu masih lumayan. Sahutnya gugup. Wan Fei yang merasa hatinya sakit sekali. Kali ini tentu Fu Toako tidak bisa mengelabui Xiao Te lagi. Fu Gioxu menganggukkan kepalanya. Urusan sudah terlanjur sedemikian rupa. Rasanya juga tidak perlu mengelabui engkau lagi. Sebetulnya siapa yang turun tangan keji terhadap Chiang Bun Jin? Tanya Wan Fei yang selanjutnya. Fu Gioxu tertawa lebar. Tentu saja tokomu ini yang melakukannya. Mata Wan Fei yang menyorot semakin tajam. Tolong Toako katakan sekalian bagaimana Pek Gioxu Hang dan Chia Peng Su Hang menemui ajalnya. Masa Sute belum bisa membayangkannya? Fu Gioxu malah berbalik bertanya. Wan Fei yang menarik nafas panjang. Bagaimana nasib Wan Ji Sumoy? Tanyanya kembali. Fu Gioxu merenung sejenak. Aku tidak tahu. Sahutnya kemudian. Wan Fei yang memandang Fu Gioxu dengan terpana.
Aku rasa kau juga tidak sampai hati mencelakakannya. Fu Gyoksu hanya tertawa datar. Biar bagaimanapun aku harus mengucapkan terima kasih atas perlakuanmu terhadapku selama ini. Kata Wan Fei yang kembali. Setelah berterima kasih, kau harus membalaskan dendam bagi kematian ayahmu bukan? Tanya Fu Gyoksu. Dendam kematian ayah tidak boleh tidak dibalas, sahut Wan Fei yang. Fu Gyoksu menganggukkan kepalanya, alasan ini saja sudah lebih dari cukup. Hutang darah para murid Butong juga harus diperhitungkan sampai tuntas, kata Wan Fei yang. Fu Gyoksu tertawa lebar. Meskipun kau anak kandung Chi Xiong Tu Jin, tapi kau bukan murid resmi Butong Pai. Untuk apa harus mengatakan soal balas dendam bagi murid Butong Pai? Lebih baik tidak usah mengatakan apa-apa. Sindirnya sinis. Wan Fei yang hanya mendengus dingin. Ketika baru naik ke Butong, aku sama sekali tidak mengerti. Kalau dilihat dari bakatmu, mengapa Chi Xiong si tua bangka itu tidak bersedia menerimamu sebagai murid? Rupanya bukan karena asal-usulmu yang tidak jelas. Chi Xiong terpaksa memendam semuanya dalam hati. Dia tidak berani secara terang-terangan mengaku engkau sebagai anaknya, kata Fu Gyoksu selanjutnya. Tubuh Wan Fei yang bergetar mendengar ucapannya. Tidak disangka, Chi Xiong si hidung kerbau itu ternyata diam-diam seorang mata bongsang. Pantasnya dibilang hidung belang, kata Tianti sambil tertawa terbahak-bahak. Kemerosotan Butong Pai sebagian besar juga karena ulahnya. Semua kata-kata itu terdengar jelas oleh Toku Buti. Hatinya yang terpukul dan tertekan tidak kalah oleh perasaan Wan Fei yang. Wan Fei yang adalah anak kandung Chi Xiong Tu Jin. Kalau demikian, bukankah dia merupakan saudara seayah lain ibu dengan Toku Hong? Toku Buti langsung termenung dalam lubang di mana dia terperangkap. Tiba-tiba sebuah suara yang berat terdengar menyahut. Bagaimanapun dan siapapun Chi Xiong, tetap bukan urusan orang lain, tetapi urusan Butong Pai. Bagi Toku Buti suara ini asing sekali. Namun bagi orang-orang Xiao Yaoko, mereka bagai mendengar suara geledek bergemuruh di siang hari. Yan Chongtian berkata sambil melangkah dari luar. Suaranya penuh wibawa dan angker juga mengandung kekuatan penuh. Tianti langsung mengerutkan keningnya. Tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Sedangkan sinar mata Fu Gyoksu mengandung rasa penasaran yang dalam. Toku Hong mengiringi di belakang Ya Chongtian. Melihat Kong Sun Hong dia langsung menghambur menghampiri. Su Heng, di mana Tia? Tanyanya cemas. Kong Sun Hong tertegun sejenak. Suhu terjebak oleh manusia-manusia licik itu sehingga terjatuh ke dalam lubang perangkap yang telah mereka sediakan. Wajah Toku Hong berubah hebat. Dia menghentakkan kakinya keras-keras. Mengapa kau masih termangu-mangu di situ? Teriaknya kesal. Sekali lagi Kong Sun Hong tertegun. Belum lagi dia memberi jawaban, Toku Hong sudah mencabut sepasang goloknya dan menerjang ke arah lubang perangkap. Hati-hati, teriak Yan Chongtian sambil menghambur mendahului. Dalam waktu yang bersamaan, Wan Fei yang juga menerjang ke depan. Tanpa bersepakat lagi, Tianti, Fu Gyoksu, angin, hujan langsung mengundurkan diri ke sudut ruangan. Toku Hong melongok ke bawah. Ternyata Toku Buti memang ada di sana. Dengan kesal Toku Hong membacokkan sepasang goloknya ke arah teruji besi dengan sekuat tenaga. Terlihat percikan api seperti bunga-bunga timbul dari hasil benturan golok dan jeruji tersebut. Ternyata hasil tebasan golok Toku Hong tidak dapat memutuskan jeruji besi tersebut, yang tampak hanya 2 baris guratan putih. Baru saja dia berminat menerjang ke arah Tianti dan Fu Gyoksu untuk menyuruh mereka membuka jeruji besi itu. Wan Fei yang sudah menghalanginya. Biar aku saja. Anak muda itu langsung mencengkeram jeruji besi dengan sepasang jari tangannya. Dia berteriak lantang, tenaga sepenuhnya dikerahkan pada sepasang tangan dan menarik sekuat-kuatnya. 2 batang jeruji besi itu perlahan-lahan bergerak dan kemudian brak! Jeruji besi terangkai itu ke atas. Melihat keadaan itu, hujan, angin, Tianti dan Fu Gyoksu segera mengucurkan keringat dingin. Hati mereka tergetar menyadari kekuatan tenaga Wan Fei yang sekarang. Dalam waktu yang bersamaan, Toku Buti menghentakkan sepasang kakinya dan melesat ke atas. Tubuhnya melayang naik lalu mendarat di samping Toku Hong. Seluruh tubuhnya dipenuhi bercak darah. Darah segar juga masih mengalir dari luka-lukanya. Matanya menatap ke arah Wan Fei yang lekat-lekat. Sepatah kata pun tidak diucapkannya. Sampai tuntas,
kata Wan Fei Yang. Yan Chongtian mengibaskan lengan bajunya. Tampaknya seakan acuh tak acuh terhadap apa yang Wan Fei Yang lakukan. Minggir, bentaknya lantang. Kita selesaikan dulu urusan kita dengan Xiao Yaokok. Nanti baru tiba bagianmu. Toku Buti hanya merasakan serangkum angin kencang menghempas di depannya. Segulung kekuatan yang sulit diuraikan terasa olehnya. Tanpa sadar, kakinya terhempas mundur 3 langkah. Toku Hong sangat mencemaskan ayahnya. Dia segera maju menghampiri. Tia, bagaimana keadaanmu? Tanyanya khawatir. Toku Buti tertawa datar. Masih jauh dari kematian, sahutnya ketus. Kong Sun Hong yang sejak tadi menyaksikan apa yang terjadi cepat-cepat maju ke depan. Suhu, tecu. Toku Buti tertawa lebar. Ilmu kita sih cukup tinggi. Sayangnya kemampuan kita kalah dengan orang. Buat apa kau bersedih? Tapi, kata-kata Kong Sun Hong belum lagi diteruskan, Toku Buti sudah menukasnya kembali. Apalagi yang kau bicarakan? Kong Sun Hong merobek ujung lengan bajunya dengan maksud ingin membalut luka yang diderita Toku Buti, tapi orang tua itu langsung bergeser ke samping. Jangan membuat aku tambah marah, bentaknya. Kong Sun Hong jadi tertegun. Akhirnya dia mengundurkan diri ke samping. Toku Hong tentu lebih paham lagi adat ayahnya. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kala pun. Sementara itu, mata Yan Chongtian sedang menatap Tianti dengan tajam. Setelah sekian lama, dia baru berkala. Hutang piutang kita yang sudah begitu lama, bagaimanapun harus diperhitungkan sampai jelas hari ini, katanya. Tianti tertawa terkekeh-kekeh. Rupanya manusia Xian selalu mempunyai umur yang panjang dan rejeki yang besar. Seharusnya dulu aku mematahkan sepasang kaki dan tanganmu. Yan Chongtian ikut tertawa lebar. Oleh karena itu, aku seharusnya berterima kasih kepadamu. Kalau bukan karena penderitaan yang kau berikan selama terkurung dalam telaga buatan di Xiao Yaokok, sampai hari ini aku pasti belum berhasil melatih Tian Chan Sin Kang. Sahut Yan Chongtian sambil menjura dalam-dalam. Tian Chan Sin Kang, seru Toku Buti tanpa sadar. Hatinya tergetar hebat mendengar keterangan Yan Chongtian. Tianti dan Fugioksu saling lirik sekilas meskipun tidak mengatakan apa-apa. Tapi mimik wajah mereka sudah menunjukkan rasa khawatir yang dalam. Justru hujan dan angin yang tidak memperlihatkan reaksi apa-apa pengetahuan mereka tentang Tian Chan Sin Kang memang tidak terlalu banyak. Tiba-tiba Tianti mendengus dingin. Meskipun kau, Yan Chongtian sudah berhasil melatih Tian Chan Sin Kang, rasanya juga tidak perlu unjuk gigi serta sesumbar di hadapan kami. Terserah apa yang akan kau katakan. Pokoknya, manusia Shifu hari ini harus mati semuanya. Yan Chongtian menarik nafas dalam-dalam. Dia maju 2 langkah ke depan. Tianti juga maju 1 langkah. Tangannya direntangkan. Hujan dan angin segera berdiri di kedua sisinya. Wan Fei yang juga langsung tampil di depan Yan Chongtian. Apakah orang-orang Xiao Yaokok hanya tahu bagaimana cara mengeroyok lawannya? Sindirnya tajam. Fei Yang, biarkan saja. Dengan demikian, waktu kita juga tidak terbuang dengan percuma. Tukas Yan Chongtian. Kalau begitu, biar Supek hadapi saja makhluk tua itu. Yang lainnya, serahkan kepadamu. Yan Chongtian tersenyum simpul. Dia menoleh kepada Tianti. Manusia Shifu, kalau masih ada pesan yang ingin kau sampaikan, sekaranglah saatnya. Omong kosong, bentak Tianti sambil mencelat ke udara lalu menukik turun dengan sepasang telapak tangan menghantam ke arah Yan Chongtian. Dia menyerang 3 kali berturut-turut. Sepasang telapak tangan Yan Chongtian langsung bergerak memutar. 3 serangan Tianti disambutnya dengan mudah, setelah itu ia balik menghantam sekali. Hantamannya ini diterima dengan baik oleh Tianti. Sebagai permulaan, mereka tidak mengerahkan tenaga dalam, hanya menjajaki perubahan jurus masing-masing. Dalam hal kedudukan, mereka berdua merupakan tokoh tinggi masing-masing partai. Pengetahuan tentang ilmu masing-masing partai juga sudah pasti lebih tinggi dari yang lainnya. Tidak diragukan lagi ilmu kedua partai ini mempunyai banyak persamaan. Gerakan angin dan Tehun Chong, jarum hujan dengan Rijit Magi, golok geledek dengan Pik Lek Chang, pedang kilat dengan Liong Gi Kiam Hoat, baik gerakan maupun perubahannya memiliki banyak persamaan.
Selama terkurung dalam telaga dingin, Tianti pasti mengkombinasikan keistimewaan Butong Liok Kiat dengan ilmu Xiao Yaokok sendiri. Sayangnya Butong Liok Kiat yang dicurinya bukan kitab yang lengkap meskipun dia mempelajari mati-matian, dibandingkan dengan murid Butong sendiri tetap saja kalah satu tingkat. Tapi bukan berarti dalam waktu yang singkat dapat terlihat siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Turun tangan kedua orang itu semakin lama semakin gencar. Meskipun mereka bertangan kosong, tapi jurus-jurus golok maupun pedang tetap dapat dikembangkan melalui gerakan mereka. Toku Buti menyaksikan pertarungan itu dengan terkesima. Wan Fei yang juga sudah mulai bergebrak dengan Fu Gyoksu. Walaupun pada mulanya Fu Gyoksu menantang Wan Fei yang dengan cara yang sopan, tapi begitu dia turun tangan, hujan dan angin pun segera mengambil bagian mengeroyok Wan Fei yang. Kibasan lengan baju angin selalu menutup jalan Wan Fei yang. Hamburan jarum berbisa dari hujan mengacaukan pandangan mata anak muda itu. Sedangkan toya di tangan Fu Gyoksu menyerang dengan gencar. Semua ini tentu sudah dipersiapkan dengan matang. Serangan yang paling mematikan justru berasal dari toya Fu Gyoksu. Dia selalu mengancam daerah berbahaya di tubuh Wan Fei yang. Sejak semula Wan Fei yang juga sudah berjaga-jaga terhadap bokongan hujan dan angin. Kibasan lengan baju angin belum sampai, tubuhnya sudah bergerak mundur. Dengan kekuatan tenaga dalam yang sudah mencapai tingkat demikian tinggi, ditambah lagi gerakannya yang lincah, tentu saja angin tidak dapat berbuat banyak terhadap anak muda itu. Dalam waktu bersamaan, serangan hujan dan Fu Gyoksu juga tidak mengenai sasaran. Tubuh Wan Fei yang segera memutar dan sepasang telapak tangannya langsung menghantam ketiga orang itu secara bergantian. Ketiga orang itu cepat-cepat mencelat mundur, tapi mereka bagaikan terkurung dalam suatu kekuatan yang tidak terlihat. Mereka terpaksa menyambut hantaman telapak tangan Wan Fei yang dengan kekerasan. Jarak mereka terlalu dekat. Hujan khawatir dirinya akan terluka. Tangannya telah menggenggam serangkum jarum, namun tidak dapat disambitkan dengan leluasa. Terpaksa dia menyambut hantaman telapak tangan Wan Fei yang dengan kekerasan. Hujan memang ahli dalam ilmu senjata rahasia, tetapi tenaga dalamnya sendiri tidak begitu kuat. Tubuhnya terhuyung-huyung dan terdesak mundur sejauh 3 langkah. Angin juga tidak berbeda. Dia terpaksa mundur 3 langkah. Hanya Fu Gyoksu yang masih tetap berdiri di tempatnya. Tapi rasa terkejut dalam hatinya tentu saja tidak dapat dibayangkan oleh orang lain. Sampai di mana kekuatan Tian Chan Sin Kang, sebetulnya dia sendiri juga kurang paham. Kunci terakhir Tian Chan Sin Kang hanya diketahui oleh Chiang Bun Jin pendahulu. Hanya dengan kunci itulah Tian Chan Sin Kang baru dapat dipelajari dengan sempurna. Meskipun Fu Gyoksu masih tetap berharap, namun melihat akibat yang diderita oleh Yan Chang Tian selama puluhan tahun dalam berlatih Tian Chan Sin Kang tanpa hasil, mana berani dia mempelajarinya tanpa kunci tersebut. Sampai-sampai jurus-jurus permulaan yang sederhana pun, dilatihnya dengan hati kebat-kebit. Akhirnya dia malah menghentikannya, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan akibatnya seperti keadaan Yan Chong Tian yang tenaga dalamnya kadang-kadang tidak ada. Apakah Wan Fei yang juga mempelajari Tian Chan Sin Kang, dia tidak dapat memastikan. Namun sekarang hatinya menjadi bimbang. Perbedaan tenaga antara sekarang dengan ketika anak muda itu menerobos ke Butong San sudah terpaut jauh. Dia pun menyadari bahwa Wan Fei yang belum mengerahkan tenaga sepenuhnya. Namun kekuatannya sudah demikian dahsyat. Kecuali Wan Fei yang sudah berhasil melatih Tian Chan Sin Kang, dia tidak dapat memikirkan kemungkinan yang lain. Kenyataannya, Yan Chong Tian diselamatkan oleh Wan Fei yang dari lembah Xiao Yaokok. Walaupun adat orang ini agak keras, namun melihat keruntuhan Butong Pai di depan mata dan apalagi melihat Wan Fei yang berbakat tinggi dalam mempelajari ilmu silat tidak ada alasan bagi Yan Chong Tian untuk tidak mewariskan Tian Chan Sin Kang kepada anak muda tersebut. Tentu saja Fu Gyoksu tidak tahu bahwa berhasilnya Wan Fei yang berlatih Tian Chan Sin Kang malah mengandung kisah yang panjang serta berbelit-belit, sama sekali tidak mengandalkan ajaran Yan Chong Tian. Meskipun hatinya terkejut, namun wajah Fu Gyoksu sendiri tidak menampilkan perasaan apa-apa. Balikah dia tersenyum lebar. Selamat kepada Wan Heng yang ternyata juga sudah berhasil melatih Tian Chan Sin Kang yang istimewa itu. Katanya pura-pura tenang. Wan Fei yang justru tertegun mendengar ucapannya. Bagi Futoako, hal ini tentu bukan kabar yang menyenangkan. Sahutnya setelah terdiam sesaat.
Meskipun bukan hal yang menyenangkan, tapi melihat keberhasilan seorang sahabat lama, paling tidak hati ini agak terhibur juga. Sahut Fu Gyoksu dengan wajah serius. Rasanya Xiao Te hampir tidak percaya kata-kata ini terlontar dari mulut Futoako. Kata Wan Fei yang tiba-tiba. Fu Gyoksu tersenyum tipis. Dia mengalihkan bahan pembicaraan. Walaupun Xiao Te sendiri tidak mewarisi ilmu Tian Chan Sin Kang, tapi justru dari kitab itu Xiao Te berhasil mempelajari Choa Tiao Cap Sasut yang merupakan warisan dari Cho Usutio Sem Hong. Di dalam kitab juga dijelaskan bahwa ilmu Choa Tiao Cap Sasut ini tidak kalah hebatnya dengan Tian Chan Sin Kang. Oh ya, sahut Wan Fei yang datar. Tentang benar atau tidaknya keterangan itu, Xiao Te terpaksa membuktikannya dengan meminta pelajaran dari Wan Heng. Bagaimana caranya? 1 lawan 1 atau main keroyokan? Sindir Wan Fei yang dengan tertawa dingin. Sinar mata Fu Gyoksu menyapu ke sekeliling. Hujan dan angin merupakan angkatan tua dalam Xiao Yao Kok. Apa yang ingin mereka lakukan tentu Xiao Te tidak dapat menghalangi. Kembali Wan Fei yang tertawa dingin beberapa kali. Bagaimana pribadi Futoako sebenarnya sampai saat ini Xiao Te masih belum paham. Hati Fu Gyoksu diam-diam tergetar. Namun wajahnya tidak menunjukkan perasaan apa-apa sepasang tangannya memegang toya erat-erat tiba-tiba dia berteriak lantang dan toyanya pun menerjang ke depan. Wan Fei yang melangkah mundur dengan gerakan bersilang. Sepasang telapak tangannya meluncur dengan cepat lalu menjepit toya Fu Gyoksu di antara jantung telapak tangannya. Plok! Toya tersebut terjepit ketat, kemudian terdengar suara. Krek! Toya itu terputus menjadi 2 bagian akibat jepitan telapak tangan Wan Fei yang. Namun Wan Fei yang terkejut sekali. Dia lupa bahwa senjata Fu Gyoksu yang satu ini memang sangat unik. Putus bukan lantas tak berguna lagi, malah dari bagian tengah toya itu terulur seutas rantai panjang yang menyambung di kedua sisinya. Dengan gerakan kilat Fu Gyoksu menarik toya itu dan langsung menyabet pinggang Wan Fei yang. Dengan lincah Wan Fei yang menggeser tubuhnya. Telapak tangannya menghantam ke arah ujung toya. Fu Gyoksu tidak menunggu sampai serangan telapak itu tiba. Dari balik pakaiannya dia mengeluarkan sebilah pisau kecil dan menusukkannya ke dada Wan Fei yang. Anak muda itu menggelinding tubuhnya di atas tanah untuk menghindari serangan tersebut. Tiba-tiba Fu Gyoksu melepaskan pisau di tangannya. Dari ujung toya yang satunya lagi dia menarik keluar sebilah golok yang tipis. Ditebasnya golok tersebut dari arah atas ke bawah. Sementara itu dari selipan rantai itu di bagian tengah toya meluncur beberapa batang senjata rahasia dalam waktu yang bersamaan. Sepasang telapak tangan Wan Fei yang langsung menghantam. Dia berhasil mendorong serangan pisau kecil tadi, kemudian digerakkannya gagang pedangnya untuk menangkis serangan golok yang datang dari belakang. Sekali lagi tubuhnya berkelebat dengan kecepatan yang sulit ditangkap pandangan mata, kembali dia berhasil menghindari senjata rahasia yang sedang meluncur tiba. Cara bergeraknya yang lincah, bahkan kedisitannya dalam menyambut setiap serangan, mungkin apabila masih hidup Chi Xiong Tu Jin sendiri akan terpana. Kibasan lengan baju angin semakin gencar menyerang. Wan Fei yang membentak sekali kemudian pedangnya berputaran. Kibasan lengan baju angin laksana seekor kupu-kupu yang sedang menari-nari di taman bunga tentu saja malah Wan Fei yang sejak tadi sudah memperhatikan baik-baik perubahan gerakan lengan baju angin. Ditunggunya waktu yang tepat, lalu menyerang langsung. Pedangnya menerobos lewat kibasan lengan baju angin tubuh mereka saling berkelebat. Akhirnya tampak lengan baju angin terkoyak-koyak menjadi perca-perca kecil tertebas beberapa puluh kali oleh pedang di tangan Wan Fei yang. Tiba-tiba angin merasakan ada rasa dingin menyusup di sepasang lengannya. Cepat-cepat dia memperhatikan tangannya. Ternyata sepasang lengan bajunya yang longgar telah terputus sampai ujungnya. Dia terkejut sekali. Kakinya mencelat mundur beberapa langkah. Tepat pada saat itu juga, pedang di tangan Wan Fei yang sudah disambit ke arah angin. Semua itu diperhatikan Tokubuti dengan seksama. Semakin dilihat, hatinya semakin tidak enak. Tingginya ilmu silat Wan Fei yang dan Yan Chong Tian benar-benar di luar dugaannya. Kong Sun Hong juga dapat merasakan keadaan yang semakin tidak menguntungkan. Dia menoleh kepada Tokubuti. Suhu, lebih baik kita menggunakan kesempatan ini untuk pergi dari sini. Katanya menganjurkan. Tokubuti mengerutkan keningnya. Dia tidak menjawab sepatah kata pun. Pada saat itu Yan Chong Tian memalingkan wajahnya ke arah mereka.
Siapapun jangan harap meninggalkan tempat ini, bentaknya penuh wibawa. Ternyata suara Kong Sun Hong yang sudah menyerupai bisikan masih juga tertangkap oleh telinganya. Ayahku toh sedang terluka, kata Tok Ku Hong tanpa sadar. Yan Chong Tian mendengus dingin. Hanya luka ringan saja. Aku akan memberi waktu selama 2 kentungan baginya untuk mengatur nafas dan menghimpun hawa murninya kembali. Belum lagi Tok Ku Hong menyahut. Tok Ku Buti sudah menjatuhkan dirinya duduk bersila di atas tanah. Tianti tertawa terbahak-bahak. Tok Ku Buti, bagaimana kalau kita bergabung? Tanyanya dengan maksud licik. Oh. Sinar mala Tok Ku Buti berpendar mendengar kata-kata itu. Kalau berduel 1 lawan 1, siapapun dari kita pasti bukan tandingan manusia Xian ini. Hanya dengan bergabung kita masih ada harapan untuk menang, kata Tianti selanjutnya. Sambil bertarung Yan Chong Tian terus berbicara sebelumnya. Tampaknya hal itu tak berpengaruh apa-apa bagi dirinya. Namun begitu Tianti membuka suara sambil melancarkan serangan, berkali-kali dia terdesak mundur diserang oleh Yan Chong Tian. Hal ini saja sudah dapat membuktikan ilmu siapa yang lebih tinggi di antara keduanya. Melihat keadaan itu, Tok Ku Buti tersenyum simpul. Seandainya kita bergabung dan dapat mengalahkan Yan Chong Tian. Bagaimana kelanjutannya? Sejak saat ini, dunia bulim terbagi menjadi 2 bagian antara engkau dan aku, sahut Tianti. Kau dan aku sama-sama mengerti. Kita bukan jenis manusia yang dapat menerima adanya bengcu lain kecuali diri kita sendiri. Kata Tok Ku Buti. Tianti tertawa dingin. Masalahnya sekarang kita tidak punya pilihan. Lebih-lebih engkau. Kalau kau tidak bersedia bergabung, maka satu-satunya jalan yang dapat kau tempuh hanya kematian. Tok Ku Buti masih tenang-tenang saja. Laki-laki sejati mana takut menghadapi kematian? Bagus. Tok Ku Buti, anggaplah nyalimu cukup besar. Berturut-turut dia hantamkan telapak tangannya agar Yan Chong Tian tidak dapat maju mendekatinya. Tok Ku Buti menggelengkan kepalanya berulang kali. Coba kau katakan, bagaimana caranya kita memperhitungkan hutang darah ketika orang Xiao Yao Kok menyerbu dan menghancurkan Buti Bun? Hutang piutang dapat diperhitungkan kapan saja. Tidak diharuskan hari ini bukan? Sambil menyahut Tianti terdesak mundur lagi beberapa langkah. Sekali lagi Tok Ku Buti menggelengkan kepalanya. Manusia Shifu, tahukah kau mengapa sampai generasimu ini, Xiao Yao Kok semakin lama semakin payah? Kenapa? Tanya Tianti tanpa sadar. Tok Ku Buti tertawa terbahak-bahak. Karena tingkah lakumu selama ini sama sekali tidak menunjukkan kewibawaan seorang pemimpin. Tianti mendengus dingin. Tepat pada saat itu juga dia mendengar pekikan kesakitan suara itu dikenalnya dengan baik. Suara angin. Tianti melirik ke arah sana. Dia melihat angin persis seperti seekor laba-laba yang tertancap sebatang pedang dan menembus sampai terpantek di tembok. Ginkang angin tidak diragukan lagi lebih tinggi dari orang lainnya, namun bila dibandingkan dengan Hui Hun Chong dari Butong Pai masih terpaut 1 tingkat. Wan Fei yang meragukan jurus Hui Hun Chong yang dipadu dengan ilmu pedangnya menikam angin. Tentu saja orang itu tidak mungkin sanggup menghindarinya. Wan Fei yang membentak sekali kemudian pedangnya berputaran. Bersambung ke bab 38. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.